Baik, selamat berjumpa lagi dengan saya Faisal Rahman. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat untuk tugas modul 7 dan modul 8. Oke, di sini saya akan membuat aplikasi kalkulator sederhana dengan memfokuskan fungsi rekursifnya di dalam aplikator. Baik, langsung saja. Di dalam aplikasi kalkulator sederhana yang saya buat ini saya menggunakan fungsi-fungsi seperti jumlah, kurang, pangkat, Fibonacci, dan untuk rekursifnya berada pada pangkat dan Fibonacci ini. Di sini saya akan mendemokan untuk fungsi pangkat ini. Baik, untuk membuatnya kita perlu menginputkan include StudioH dan include standar IOH ini sebagai file library-nya. Kemudian standar library H-nya kita masukkan untuk sistem pause, terus conconio kita inputkan untuk karena kita perlu menggunakan library untuk sistem untuk catch. Kemudian string H ini untuk karakter. Kemudian di sini saya buat prototipenya. Ada prototipe jumlah dengan variabelnya itu A1 dan A2 dan tipe datanya float. Kemudian ada kurang, tipe datanya float, A1, pangkat juga A1. Terus yang ini hanya angka saja. Baik, di sini saya membangun struktur juga dengan saya namakan struktur hitung, di mana variabelnya adalah J dan I. Floatnya maksud saya tipe data jumlah, tipe data ada variabel jumlah untuk mengetahui jumlahnya. Kemudian ada variabel rata untuk di sini struct ini saya gunakan untuk sebagai password ya, sebagai fungsi password. Jadi pada saat saya mengetik langsung saja, maksudnya jadi saat program dijalankan, struct ini digunakan sebagai login, karena dalam kalkulator sederhana ini saya menggunakan fungsi struct sebagai struct data ini, struct hitung ini untuk sebagai fungsi loginnya. Jadi saat login saya perlu memasukkan dalam program ini, saya perlu memasukkan passwordnya, dimana jika kita salah, dimana dalam password ini terjadi ada pembatasan login sebanyak 3 kali. Jadi apabila user salah memasukkan password selama 3 kali, maka aplikasi ini akan menutup sendiri. Kemudian di sini saya string copy Kak Faisal untuk sebagai acuan awal dari si dari data si aplikasi ini sendiri. Jadi saat saya perlu memasukkan nama Faisal dan Rahman untuk memasukkan passwordnya. Kemudian ada SBDG1 ini adalah variabel dari yang hasil perbandingan dari kalimat 1 dengan password 1. Kemudian S Bandung 2 ini adalah perbandingan dari S kalimat 2 dengan S di sini adalah maksud dari struktur yang di atas ini. Kemudian langsung saja kita masukkan, jika perbandingan S1 sama dengan 0 dan perbandingan S banding 2 sama dengan 0, maka kondisinya adalah
persyaratan benar, kemudian langsung masuk ke dalam menunya. Di sini saya namakan awal, kemudian dalam di sini seperti biasa diberikan judul dari programnya, kemudian ini ada selamat datang, kemudian di sini ada menu-menunya, ada 1 untuk penjumlahan, 2 pengurangan, 3 berhitung bilangan pangkat, dan 4 dari Fibonacci, dan yang terakhir adalah tutup aplikasi. Terus di sini untuk alurnya saya menggunakan switch case, dimana case nomor 1 adalah dengan pertambahan. Jadi apabila saya mencet angka 1, kita akan mencet memasukkan angka yang akan digunakan untuk menambahkan bilangan, kemudian angka 2 juga masukkan bilangannya, kemudian terakhir adalah hasil dari X tambah Y. Di sini saya hanya menulis jumlahnya saja karena sudah diterangkan di bawah sini di dalam fungsinya ini. Jadi saya tidak perlu lagi menulis di dalam fungsi case 1 ini. Kemudian yang case 2 pengurangan juga sama, kita memasukkan angka yang pertama, kemudian angka 2, kemudian hasil pengurangannya, dan fungsi pengurangannya ada di sini. Kemudian case yang ketiga yaitu yang saya gunakan dengan operasi rekursif ini. Jadi printf saya tulis di sini hitung bilangan pangkat sebagai subjudulnya, kemudian bilangan yang akan dipangkatkan itu bilangan yang akan dipangkatkan misalkan 2 pangkat 3. Jadi di sini yang saya akan tulis 2-nya, misalkan 2-nya, kemudian scanf di sini untuk memasukkan bilangan 2-nya, dan kemudian yang di sini masukkan pangkatnya, dimana misalkan jika 2 pangkat 3, di sini saya masukkan 3-nya. Jadi printf hasil dari pangkat XY. Ya, di sini ada fungsi rekursifnya, dimana tipe datanya adalah float A1 dan float A2. Jadi if A2 sama dengan 0, kembali ke 1, kemudian jika A1 nya dikali lainnya, A1 adalah berarti maksudnya angka pertama, angka 1. Jadi angka 1 dikali pangkat dari ini, untuk membuktikannya kita langsung jalankan saja. Kita bisa lihat di sini apakah terdapat kesalahan. Ya, di sini tertulis sukses, maka kita bisa menekan F5 untuk menjalankannya. Oke, di sini seperti saya yang bilang tadi, ada percobaan 1 sampai dengan 3. Saya maksimalkan untuk loginnya sebanyak 3 kali. Misalkan saya di sini kita disuruh memasukkan password Faisal dan Rahman. Pertama saya akan mengetikkan dengan nama lain, misalkan Gigi.
di sini kan tertulis password salah. Kemudian di sininya percobaannya langsung kedua. Oke, untuk percobaan kedua kita masukkan yang benarnya. Oke, bisa dilihat di sini password Anda benar, kemudian dia akan mengarah masuk ke menunya. Oke, untuk membuktikan bilangan rekursif itu, kita langsung saja masuk ke direct berhitung bilangan pangkat. Oke, untuk bilangan pangkat ini kita masukkan bilangan yang dipangkatkan. Misalkan kita ingin menghitung bilangan 2 pangkat 5. Pertama yang harus dituliskan di sini adalah 2 dan masukkan pangkatnya, misalkan 5. Maka hasil 2 pangkat 5 adalah 32. Oke. Kemudian di sini saya masukkan apakah Anda ingin kembali ke menu awal. Tidak, karena kita sudah selesai. Oke, sekian penjelasan tentang aplikasi yang saya buat. Mohon maaf selebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.